Hari itu tahun 1978, Patricia Reggiani yang bekerja sebagai manajer di perusahaan kecil milik ayahnya terlihat bersemangat untuk memulai rutinitasnya. Kemudian tak lama sebuah telepon berdering. Seseorang mengundang Patricia untuk hadir dalam sebuah pesta. Di pesta itu lalu Patricia berkenalan dengan seorang pria bersahaja bernama Mauricio Gucci, generasi ketiga keluarga Gucci, pendiri brand fashion terkenal di seluruh dunia. Mengetahui bahwa pria di hadapannya menyandang nama besar Gucci membuat Patricia tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Ditambah karakter Mauricio yang tidak seperti kebanyakan anak konglomerat membuat Patricia semakin kagum dengan pesona Mauricio, dan Patricia pun memberanikan diri mengajak Mauricio berdansa meskipun mereka baru saja berkenalan. Hari berikutnya tampak Patricia semakin agresif mengejar Mauricio. Bahkan Patricia berani mengikuti hingga ke dalam kampus, tempat di mana Mauricio berkuliah jurusan hukum. Meskipun canggung dengan Patricia yang baru dikenalnya, Mauricio tidak menolak ketika Patricia mengajaknya untuk berkencan. Dan untuk menjaga image-nya agar tidak terlihat seperti perempuan materialistis, Patricia selalu mengajak Mauricio berkencan ala rakyat jelata. Dan itu berhasil membuat Mauricio merasa nyaman dan bisa menjadi dirinya sendiri yang memang tidak begitu suka dengan kemewahan. Dan saat hubungan mereka yang semakin serius, akhirnya Mauricio memberanikan diri mengenalkan Patricia dengan ayahnya yang bernama Rudolfo Gucci, pemilik 50% saham dalam perusahaan Gucci. Dalam sebuah obrolan makan siang, Rudolfo menyimpulkan bahwa Patricia bukanlah wanita yang pantas untuk Mauricio, dan itu ia sampaikan secara langsung kepada putranya tersebut. Rudolfo menganggap Patricia dari kalangan bawah dan mendekati Mauricio hanya untuk materinya saja. Rudolfo mengizinkan Mauricio untuk berpacaran dengan Patricia, tapi tidak untuk menjadikannya istri. Dan jika Mauricio tidak mengikuti perintahnya, Rudolfo mengancam akan menghapus Mauricio sebagai ahli waris saham 50% di perusahaan Gucci. Mendengar ancaman serta penolakan sang ayah terhadap Patricia tidak menggentarkan niat Mauricio sedikitpun untuk mempertahankan hubungannya dengan Patricia. Mauricio pun dengan gagah mendatangi orang tua Patricia untuk melamarnya dan meminta pekerjaan pada ayah Patricia, mengingat bahwa dirinya kini sudah tidak memiliki apa-apa. Mauricio pun dengan baik diterima oleh keluarga Patricia dan ia terlihat senang menjalani hari-harinya selama bekerja pada perusahaan truk milik ayah Patricia tersebut. Lalu tak lama Mauricio dan Patricia pun menikah, di mana tak ada satupun keluarga Gucci yang menghadiri pesta pernikahan itu. Paman Mauricio yang bernama Aldo Gucci, yang merupakan pemegang 50% saham Gucci lainnya, akhirnya mengetahui berita tentang pernikahan keponakannya itu. Namun Aldo merasakan ada sesuatu yang telah terjadi, dan benar saja. Ketika ia bertemu dengan adiknya, Rudolfo mengakui jika ia sedang berselisih dengan Mauricio. Aldo lalu mencoba menasihati Rudolfo bahwa mereka akan semakin bertambah tua dan mereka membutuhkan Mauricio sebagai penerus perusahaan Gucci. Aldo sendiri sebenarnya juga memiliki anak laki-laki, namun Aldo menyadari bila putranya tak cukup cerdas untuk meneruskan kejayaan Gucci. Aldo lalu mengundang adiknya tersebut untuk datang ke pesta ulang tahunnya, tapi Rudolfo terlihat tidak memberikan jawaban apa-apa. Kemudian tak lupa Aldo menelpon Mauricio untuk mengundangnya juga. Mengetahui ada keluarga Gucci yang mencoba menjalin kembali hubungan keluarga yang terputus, membuat Patricia membujuk Mauricio agar memenuhi undangan Aldo. Mauricio dan Patricia pun disambut dengan hangat. Di sana mereka berjumpa dengan anak laki-laki Aldo, yaitu Paolo Gucci, yang berambisi menjadi seorang desainer di dalam Gucci, namun dianggap tidak berbakat oleh ayahnya sendiri. Di sana juga datang pengacara sekaligus orang kepercayaan keluarga Gucci yang bernama Dominic, dan Rudolfo menjadi satu-satunya keluarga Gucci yang tidak nampak, mengingat hubungannya yang belum membaik dengan Mauricio. Seusai pesta, Aldo kemudian terlihat memberikan amplop kepada Patricia yang dikatakannya sebagai hadiah pernikahan. Ketika di mobil, Patricia membuka amplop tersebut yang ternyata berisi 2 buah tiket undangan untuk berkunjung ke markas Gucci yang berada di kota New York.
Mauricio yang tidak memiliki ketertarikan sama sekali pada dunia fashion merasa enggan untuk menerima undangan sang paman. Namun seperti biasa, Patricia pun sukses membujuk suaminya untuk bersedia pergi ke New York. Ketika bersantai di rumah, Patricia menonton sebuah tayangan yang menampilkan tentang ramalan nasib dari seorang peramal yang bernama Pina. Dari sambungan telepon, Patricia bertanya soal nasibnya di masa depan, dan tentu saja Pina memberikan jawaban yang diinginkan oleh Patricia. Suatu hari, Patricia seorang diri datang ke toko Gucci di kota Milan untuk bertemu dengan Aldo. Kesempatan itu digunakan Patricia meminta bantuan pada Aldo agar bersedia mendamaikan hubungan antara Mauricio dengan ayahnya, dan Aldo pun merasa tidak keberatan. Hingga kemudian Aldo mengajak keponakannya itu ke daerah di mana merek Gucci dirintis pertama kali, mulai dari pemilihan jenis sapi yang akan digunakan hingga proses pembuatan produk Gucci yang berasal dari kulit sapi berkualitas tersebut. Aldo berusaha menunjukkan pada Mauricio bahwa ponakannya itu memiliki tanggung jawab meneruskan kejayaan nama besar Gucci. Di rumah pun Patricia juga ikut meyakinkan suaminya, meskipun bagi Mauricio bisnis truk yang dijalaninya sudah cukup, namun mengingat bahwa suaminya itu merupakan keturunan Gucci, seharusnya Mauricio bisa memiliki lebih dari apa yang dia miliki sekarang sebagai seorang pebisnis. Dan untuk menyemangati suaminya, saat itu Patricia mengabarkan soal kehamilannya pada Mauricio. Akhirnya terbanglah Mauricio bersama Patricia ke kota New York, menyaksikan betapa mewahnya toko Gucci di sana. Bahkan Aldo mempersilahkan Patricia untuk mengambil barang apapun yang ia mau di toko tersebut. Dan saat makan malam, Aldo resmi mengajak Mauricio untuk bergabung ke dalam perusahaan Gucci sebagai kaki tangannya. Mendengar ayah dan sepupunya telah bekerja sama, Paolo pun tak tinggal diam. Ia segera menemui Rudolfo dan berharap bisa ikut bergabung juga dalam perusahaan Gucci. Paolo lalu memamerkan hasil rancangannya yang menurut Paolo sangat cocok dengan budaya masa kini. Namun Rudolfo yang memiliki cita rasa seni yang tinggi menolak mentah-mentah ide rancangan Paolo, menganggap bahwa hasil karya ponakannya itu tidak sesuai dengan image Gucci selama ini. Rudolfo meminta Paolo supaya belajar dari contoh hasil karyanya, yaitu sebuah scarf yang tergeletak di atas meja, scarf yang banyak digunakan oleh orang-orang terkenal. Paolo yang kesal dengan sikap penolakan sang paman, diam-diam mengencingi scarf milik Rudolfo tersebut. Waktu terus bergulir, Patricia dan Mauricio kini telah dikaruniai seorang anak perempuan. Tak lama Mauricio mendapat kabar jika ayahnya sakit keras. Mereka pun datang berkunjung menjenguk Rudolfo. Betapa bahagianya Rudolfo yang akhirnya tahu bahwa sekarang ia telah menjadi seorang kakek. Ayah dan anak itu pun lalu berbaikan. Rudolfo secara lisan telah menyerahkan kembali hak waris atas Gucci kepada Mauricio. Tak lama kemudian Rudolfo tutup usia. Mauricio mendapatkan semua harta peninggalan Rudolfo, kecuali penyerahan secara resmi 50% saham Gucci yang belum sempat ditandatangani oleh Rudolfo. Dominic mengatakan hal itu bisa diselesaikan asal Mauricio membayar pajak warisan sebesar 14 miliar lira kepada negara. Patricia yang mengetahui bahwa suaminya tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu berinisiatif meminta dokumen itu untuk dipelajarinya terlebih dahulu. Padahal yang terjadi, Patricia akhirnya memalsukan tanda tangan Rudolfo dan menjadikan 50% saham Gucci kini sah menjadi milik suaminya. Sekarang Aldo dan Mauricio berada dalam satu level kepemilikan perusahaan Gucci. Pina yang kini menjadi orang kepercayaan Patricia lantas memperingati sahabatnya itu agar berhati-hati pada orang-orang terdekat yang berada di lingkungan mereka yang mencoba berkhianat dan mengambil apa yang mereka miliki sekarang. Hingga suatu hari, Patricia mendapati pembantunya memiliki tas dengan brand Gucci yang tidak akan mungkin sanggup dibeli oleh orang sekelas pembantunya itu. Saat Patricia mencoba bertanya, pembantunya pun menjawab bahwa tas Gucci yang ia miliki didapatnya dari sang suami yang membelikannya dari pedagang pinggir jalan. Patricia pun langsung pergi untuk membuktikan ucapan pembantunya tersebut, dan betapa terkejutnya Patricia mendapati bahwa banyak tas-tas Gucci palsu beredar di pasaran. Kemudian Patricia terlihat memborong tas-tas palsu tersebut dan membawanya ke hadapan Mauricio. Namun Patricia justru dibuat kesal dengan sikap suaminya itu yang terkesan santai dan memuji tas-tas palsu tersebut hampir mirip dengan aslinya. Tanggapan Aldo juga tak berbeda jauh dengan keponakannya. Bahkan menurut Aldo, dengan membiarkan wanita-wanita kelas bawah memiliki tas Gucci palsu justru akan membuat brand Gucci makin terkenal dan itu menguntungkan. Mendengar tanggapan Aldo yang seperti itu, akhirnya membuat Patricia mulai menganggap
Aldo tak berkompeten lagi dalam mengelola perusahaan sebesar Gucci. Suatu hari Mauricio dan Patricia hadir sebagai undangan dalam peragaan busana di rumah mode Versace. Di sana Mauricio bertemu dengan seorang desainer muda yang terang-terangan memberikan pendapat buruknya terhadap produk Gucci, yang mengatakan kalau sekarang Gucci terlihat seperti barang-barang tidak berkelas. Akhirnya sejak itu Mauricio pun mulai percaya dengan perkataan Patricia bahwa mereka harus segera mengambil alih Gucci 100% dan menyingkirkan Aldo serta Paulo. Lalu di lain hari, melalui surat kabar, pasangan suami istri itu melihat pemberitaan tentang Paulo yang sedang membangun usaha fashionnya sendiri dengan menggunakan nama Gucci. Berbeda dengan Mauricio tidak terlalu ambil pusing, Patricia menganggap itu adalah sebuah ancaman bagi keberlangsungan image brand Gucci. Akhirnya tanpa sepengetahuan Mauricio, diam-diam Patricia menemui Paulo dan berpura-pura memuji hasil karya Paulo yang dibilang Patricia sesuai dengan selera anak muda di masa kini. Mendengar rancangannya dipuji, tentu saja membuat Paulo berbunga-bunga, karena sebelumnya tak pernah ada satupun keluarga Gucci yang memuji rancangannya. Patricia pun menjanjikan akan membantu Paulo dalam mengembangkan usaha fashionnya, asalkan Paulo berhasil meyakinkan ayahnya agar diizinkan bergabung dalam perusahaan Gucci. Mendengar janji manis Patricia, Paulo lalu memberitahu Patricia sebuah rahasia gelap yang selama ini dilakukan oleh ayahnya. Pertemuan dengan Paulo hari itu kemudian diceritakan Patricia kepada suaminya. Awalnya Mauricio terlihat marah mengetahui bahwa Patricia mengambil tindakan tanpa seizinnya. Namun setelah ia tahu aib yang dimiliki Aldo, akhirnya Mauricio bersedia mengikuti saran Patricia untuk menemui Paulo. Dalam pertemuan itu, Paulo menyerahkan bukti-bukti penggelapan pajak yang dilakukan Aldo di Amerika. Akhirnya dua bersaudara itu sepakat akan menjadikan bukti-bukti tersebut sebagai pemberat supaya Aldo bersedia mengajak Paulo untuk bergabung dalam bendera Gucci. Beberapa waktu kemudian, Aldo ditangkap dan ditahan dengan tuduhan penggelapan pajak yang dilakukannya. Karena kasus tersebut, petinggi Gucci itu pun mendapat hukuman penjara 1 tahun. Aldo yakin bahwa apa yang menimpanya merupakan ulah dari Paulo. Karena Aldo dipenjara, maka Paulo bisa dengan mudah menggunakan nama Gucci sebagai brand rancangannya. Paulo pun terlihat mulai mengembangkan bisnis fashionnya. Namun sayang, karir Paulo tak berlangsung lama. Suatu hari acara peragaan busana yang sedang digelar oleh Paulo dibubarkan dengan paksa oleh kepolisian karena Paulo telah dianggap melakukan pelanggaran hak cipta karena menggunakan nama Gucci. Paulo yang bisa mengira siapa dalang di balik kehancuran bisnis fashionnya langsung menemui Mauricio. Paulo tak menyangka bila sepupunya bisa sekejam itu pada dirinya. Mauricio lalu menyarankan agar Paulo menjual sahamnya kepada mereka. Kini akhirnya Paulo menyadari permainan licik yang telah dilakukan oleh dua sepupunya tersebut. Selanjutnya pada suatu hari, tiba-tiba polisi datang menggeledah rumah Mauricio atas tuduhan pemalsuan tanda tangan pada dokumen saham Gucci milik mereka. Saat itu Mauricio yang seorang diri di rumah berhasil kabur dengan bantuan asistennya. Sementara Patricia dibantu oleh Dominic turun tangan mengurus masalah tersebut dengan pihak kepolisian. Mauricio kini bersembunyi di villa miliknya yang berada di negara Swiss. Di sana Mauricio merasakan mulai jenuh dengan pernikahannya bersama Patricia. Di sana juga Mauricio akhirnya berjumpa dengan teman lamanya yang bernama Paula. Tak lama Patricia datang menyusul suaminya. Patricia membawa berita tentang kecurigaannya pada Dominic. Mauricio tentu saja tidak percaya. Mauricio menganggap Patricia terlalu berambisi, apalagi karena Patricia lah Aldo kini dipenjara dan Paulo kini memusuhi mereka. Mauricio yang mulai lelah dengan sikap Patricia lantas menyuruh istrinya itu untuk tak lagi campur tangan dalam urusan internal Gucci. Patricia yang merasa bila suaminya tidak tahu terima kasih lalu membela diri bahwa yang dilakukannya selama ini adalah karena Mauricio terlalu lemah untuk menjadi seorang Gucci. Mauricio yang merasa harga dirinya mulai terinjak spontan bertindak kasar pada istrinya tersebut. Selama berada di Swiss, Patricia terlihat mulai mengendus kedekatan antara Paula dan suaminya. Patricia secara frontal langsung berkata pada Paula untuk menjauhi Mauricio. Melihat tingkah laku Patricia terhadap Paula, akhirnya membuat Mauricio mengambil tindakan tegas. Ia memerintahkan Patricia segera kembali ke kota Milan.
Sementara itu, Gucci yang mulai goyah semenjak ditinggal Aldo menjadikan Mauricio mengambil langkah merger dengan perusahaan asal Timur Tengah yang dipimpin oleh pria bernama Nemir. Mauricio meminta Nemir untuk menjadi rekannya dalam mempertahankan nama besar Gucci dengan cara membeli saham 50% milik Aldo. Nemir yang awalnya enggan berurusan dengan perusahaan keluarga seperti Gucci akhirnya melunak setelah disodori sebuah sepatu Gucci edisi terbatas yang tidak dapat ditemukan di toko Gucci manapun. 1 tahun pun berlalu, tampak Aldo yang telah bebas dari penjara dan dijemput oleh Paulo yang kini terlihat sudah jatuh miskin. Paulo lalu meminta maaf atas apa yang telah menimpa ayahnya. Aldo pun sebenarnya sudah lama memaafkan putranya tersebut karena Aldo tahu anaknya itu hanyalah seorang yang bodoh. Namun Aldo tidak dapat menahan emosinya ketika Paulo mengatakan bahwa ia telah menjual saham 25% Gucci miliknya kepada perusahaan pimpinan Nemir. Dan kini Nemir kembali menginginkan saham 25% Gucci lainnya yang merupakan milik Aldo. Tapi Aldo dengan tegas menolak menjualnya. Dalam pertemuan itu, Aldo mengenali sepatu yang dipakai oleh Nemir. Aldo meminta Nemir berkata jujur dari mana ia mendapatkan sepatu itu. Lalu tak lama muncullah Mauricio dari balik pintu. Akhirnya Aldo tahu siapa dalang semua ini, yang tak lain adalah keponakannya sendiri. Meskipun kecewa, Aldo memilih mengalah dan menjual sahamnya kepada Nemir. Babak baru kehidupan Mauricio pun dimulai. Kini tak ada lagi campur tangan keluarga di sekitarnya. Hubungan Mauricio dan Paula juga semakin erat. Mauricio memberikan hadiah-hadiah yang begitu mewah kepada Paula, dan melalui Dominic, Mauricio resmi menggugat cerai Patricia. Namun tampak Patricia yang menolak perceraian tersebut. Sementara itu, dalam perkembangan perusahaannya, Mauricio berusaha melakukan terobosan baru dengan mengubah image Gucci dengan gaya yang lebih modern. Dominic lalu menyarankan Mauricio untuk merekrut desainer muda asal Amerika yang hasil rancangannya sangat mewakili image baru Gucci yang kekinian. Kemudian suatu hari Patricia yang sedang bersama dengan Pina menceritakan kekesalannya atas perselingkuhan sang suami dengan Paula yang makin hari makin menjadi-jadi. Dan satu yang dikhawatirkan Patricia bahwa harta kekayaan Mauricio akan jatuh kepada Paula. Pina yang merasa kasihan dengan sahabatnya lantas menyarankan jalan pintas kepada Patricia. Mereka pun bertemu dengan 2 orang pria yang mana Patricia memberikan tugas pada 2 pria itu untuk menghabisi Mauricio dengan imbalan 6 juta lira. Sementara itu, kiprah rumah mode Gucci kini semakin berkembang ke arah yang lebih baik. Publik memberikan respon positif terhadap style Gucci yang berubah menjadi kekinian. Namun di balik itu semua, ternyata keuangan perusahaan Gucci mengalami kerugian yang signifikan setiap tahunnya akibat kebiasaan belanja barang-barang mewah yang dilakukan oleh Mauricio. Akhirnya karena tak ingin Gucci terpuruk akibat ketidakbecusan manajemen Mauricio, Nemir menawarkan 150 juta lira kepada Mauricio agar bersedia menjual saham 50% Gucci miliknya dan mengangkat Dominic sebagai CEO menggantikan Mauricio. Mauricio lalu teringat tentang perkataan Patricia dulu soal kecurigaannya pada Dominic dan ternyata benar adanya. Lepas semua sudah saham Gucci dari pewarisnya, tak ada lagi keluarga Gucci yang memegang kendali atas perusahaan yang telah dibangun oleh Guccio Gucci untuk anak turunnya. Minggu 27 Maret 1995, di pagi yang cerah Mauricio terlihat bersantai dan memilih bersepeda untuk pulang ke rumah. Dan saat itulah 2 orang suruhan Patricia datang lalu menembak Mauricio tepat di depan pintu rumahnya. Dunia mode pun gempar dengan kabar kematian tragis keluarga Gucci. Patricia terlihat kembali dengan anaknya ke rumah keluarga Gucci di kota Milan dan mengusir Paula dari rumah itu. Lalu 2 tahun kemudian, Patricia ditangkap dan diadili atas tuduhan pembunuhan Mauricio Gucci. Semua orang yang terlibat dalam kasus tersebut termasuk Pina harus menerima ganjaran hukuman penjara lebih dari 20 tahun. Runtuhlah kejayaan keluarga Gucci. Aldo Gucci tutup usia pada 1990 karena penyakit kanker, sedangkan Paolo Gucci meninggal pada tahun 1995 dalam kemiskinan.